Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justina Dianti dari kelas 07 calon guru penggerak angkatan 7 Provinsi Jawa Tengah akan melakukan coaching dengan saya berperan sebagai coach dan rekan saya Ibu Nurjatul Awaliyah dan sebagai guru dengan topik yaitu tugas-tugas sebagai calon guru penggerak dan dengan tujuan membantu Koji untuk dapat melakukan manajemen waktu dalam menyelesaikan tugas sebagai calon guru penggerak. Ya. Halo Bulia. Halo Bu Justina. Ada waktu sebentar nggak Bu Justina? Oke, ada Bu. Silahkan, ini sedang kosong jam nggak ngajar kok. Boleh silahkan duduk. Oke, ini saya itu mau sedikit curhat gitu sama Bu Justina. Kan Bu Justina juga sama, ini sebagai calon guru penggerak gitu ya. Saya itu kalau ada tugas CGP itu kadang itu merasa gimana ya, karena menyelesaikan itu sering waktunya itu sering mepet gitu. Jadi saya agak kurang fokus, terus kayak belum bisa begitu membagi waktu dalam mengerjakan tugas biar cepat selesai begitu Bu. Masalahnya berarti mepet waktu digit begitu ya di saat mengumpulkan. Iya, jadi itu saya seringnya itu kalau mengumpulkan di saat-saat terakhir gitu Bu. Sepertinya kok masalah hampir semua CGP. Kalau seperti itu sebenarnya apa yang Julia inginkan? Yang saya inginkan itu ya saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai CGP itu lebih ke tepat waktu begitu ya Bu, tidak terlalu mepet, terus jadi saya tuh tidak kemerungsung, kalau bahasa Jawanya itu seperti itu Bu. Apa ya, tidak terburu-buru dalam mengerjakan gitu Bu. Selama ini pernah terlambat mengumpulkan tugas tidak Julia? Ya, kemarin itu pernah saya dapat surat cinta gitu. Jadi dapat surat cinta dari fasilitator karena saya sedikit terlambat mengumpulkan tugas gitu. Ya, Bu, begitu. Biasanya kenapa kalau terlambat? Faktor penyebabnya apa? Faktor penyebabnya itu mungkin yang pertama kadang itu ya agak karena waktunya mungkin masih lama begitu ya Bu ya, kadang kan diberikan waktu tanggal sekian sampai sekian, itu kadang ya ada muncul rasa malasnya juga begitu. Kemudian waktunya pada saat pengerjaan itu kan kalau di rumah saya masih punya anak kecil yang umurnya itu baru 3 tahunan gitu. Jadi kalau di rumah itu sudah tidak bisa buka laptop untuk mengerjakan tugas gitu Bu. Jadi penyebabnya itu rasa malas yang datang, kemudian memang tanggung jawab sebagai ibu ya. Ada Iya. lagi kira-kira penyebabnya apa? Yang lainnya mungkin ini untuk mencari idenya itu Bu, yang kadang itu susah ngeklop di pikiran saya, jadi kurang fokus begitu mungkin kali ya Bu ya. Berarti kurang fokus, rasa malas yang muncul, kemudian ada tanggung jawab lain sebagai ibu. Sebagai guru, apakah terganggu kuliah untuk tupoksinya? Apakah kuliah dapat membagi waktu antara tupoksi atau tugas mengajarnya kuliah dengan tugas-tugas itu? Kalau sebagai guru ya memang ini saya kan ngajarnya di kelas tinggi, di kelas 5, dan selesai mengajar itu kan
di 12:30 baru selesai begitu. Kadang itu juga kita sudah merasa capek, butuh istirahat juga, menenangkan pikiran. Jadi kalau memang di sekolah juga paling-paling kita bisanya mengerjakan itu ya kalau ada jam kosong dan tidak ada kegiatan di sekolah gitu. Karena akhir-akhir ini juga kan ada banyak sekali kegiatan, baik itu peringatan-peringatan hari besar begitu, kemudian ada kegiatan lomba-lomba juga gitu Bu. Jadi kadang itu baru buka laptop itu udah ada kegiatan lain gitu. Jadi menurut Julia apa yang harus diperbaiki dari faktor-faktor tadi? Yang mau saya perbaiki ini ya mungkin ya Bu ya, manajemen waktu saya begitu. Jadi kemudian lebih fokus mungkin ke CGP-nya, kita buat prioritas juga begitu. Jadi lebih ke kesadaran penuh mungkin ya Bu, kalau kita kaitkan dengan materi di CGP itu kan ada kesadaran penuh, mungkin itu juga ya Bu yang bisa saya lakukan gitu, sadar akan tugas saya sebagai CGP gitu. Untuk rasa malas yang sering muncul itu kuliah mau meningkatkan apa kira-kira? Kalau untuk rasa malasnya mungkin ini saya bisa itu mungkin seperti ini juga, kita sharing dengan teman-teman gitu, dengan teman-teman CGP yang lain, yang gimana ya, mereka itu yang kalau mengerjakan tugas itu yang udah ya cepet lah gitu, sat-set gitu. Kemudian mungkin ini ya Bu, saya bisa membuat sticky note gitu, saya tempel di laptop saya mungkin, kemudian kalau di rumah mungkin atau di kantor saya juga bisa buat itu ya, tanggal-tanggal deadline tugas gitu nanti bisa saya tempel di meja kantor saya atau di rumah, di kamar mungkin seperti itu. Jadi saya bisa melihat terus untuk Iya, tugas-tugas CGP-nya gitu, deadline-nya. cukup bagus, cukup bagus. Uh, Gambaran yang kira-kira akan dengan buat itu. Lalu kira-kira kapan akan melakukan hal-hal tersebut? Mau membuat catatan-catatan kecil itu kira-kira mulai kapan sih? Untuk catatan-catatan kecil tadi mungkin bisa saya mulai dari lusa atau besok gitu. Nanti saya lihat kembali jadwal yang sudah diberikan dulu, saya akan buka lagi gitu, terus saya buat catatan-catatan kecil, nanti mulai besok saya cicil gitu ya, saya tempelkan di kamar, kemudian ada di meja kantor saya, kemudian yang di laptop juga nanti bisa saya buat gitu, tempel di layar laptop gitu. Biasanya yang mengingatkan untuk membantu dia tentang tugas-tugas itu siapa? Dari teman-teman dari satu PP itu ya Bu ya. Jadi dari teman-teman yang memang satu PP yang biasanya saling mengingatkan begitu. Kalau sudah kan biasa kita juga sudah tanya-tanya siapa yang sudah mengerjakan ini gitu. Dan yang kita mungkin dari situ juga saya bisa terpacu gitu nanti untuk cepat menyelesaikan tugas CGP saya mungkin gitu Bu. Jadi masalah kuliah hari ini adalah tentang manajemen diri dan waktu terkait penyelesaian tugas-tugas itu yang selalu mepet, bahkan ada yang terlambat gitu ya kuliah. Iya, Lalu faktor penyebabnya adalah rasa malas yang sering muncul, kemudian hilang fokus atau ada kesibukan lain atau tanggung jawab lain seperti ibu rumah tangga gitu ya kuliah. Kemudian rencana kedepannya kuliah adalah dengan membuat catatan-catatan kecil, pengingat tentang dikit ataupun tugas-tugas yang harus diselesaikan, kemudian berbagi dengan teman-teman DPP 1
JGP begitu ya. Nggih, Ada lagi yang ingin disampaikan Surya? Sepertinya sudah Bu, saya sudah merasa dapat pencerahan ini. Tadinya saya itu bingung gimana ya caranya, kok dari kemarin itu kok ya tugas itu kan kita tugasnya banyak sekali gitu ya, kok selalu ada gitu. Terus jadi semakin banyak itu kan semakin males gitu. Jadi sepertinya tadi itu betul, saya memang harus buat itu tadi ya, sticky note gitu. Terus tempel di laptop juga di tempat-tempat yang mungkin sering saya lihat gitu. Jadi saya bisa selalu sadar ada banyak tugas ternyata untuk saya gitu sebagai JGP gitu. Bagaimana perasaan Surya setelah ngobrol hari ini? Perasaannya nih jadi lega gitu. Kemudian saya jadi tahu oh ternyata ada ya gitu ya untuk mencari solusi dari permasalahan saya tadi itu memang ya saya harus pandai-pandai mengatur waktu gitu Bu. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan Surya? Sepertinya sudah cukup Bu. Jadi terima kasih ya Bu Justina ya sudah mau saya ajak ngobrol begitu. Iya, sharing-sharing ya Bu, berbagi. Mungkin memang awalnya tidak tahu, jadi teringat begitu ya Bu. Jadi Betul, ngobrol-ngobrol iya. seperti ini. Iya. Baik, maaf Surya, saya ada jam, ini sudah masuk ke jam selanjutnya, saya harus mengajar. Nggak apa-apa ya Bu ya, saya tinggal dulu. Iya Bu, terima kasih ya Bu Justina. Oke, sama-sama. Dari saya untuk setelah kegiatan coaching pada siang hari ini, saya merasa ini tergugah begitu Bu. Jadi saya juga merasa nyaman berbicara dengan Bu Justina, begitu curhat dengan Bu Justina, karena pembawaan dari Bu Justina itu santai begitu. Jadi saya lebih merasa nyaman untuk curhat dengan Bu Justina dan akhirnya dari pembicaraan itu saya bisa mengetahui solusi dari permasalahan yang saya alami, yaitu tadi yang tadinya saya merasa bagaimana sih caranya gini bisa menyelesaikan tugas tepat waktu gitu. Dan ternyata di sini saya baru mengingat kalau ada di laptop itu ada aplikasi sticky note itu. Jadi itu yang bisa saya buat dengan menuliskan tanggal-tanggal di sticky note tersebut, tanggal terutama yang due date tugas dari CGP begitu Bu. Itu umpan balik dari saya sebagai coach dari Bu Justina begitu. Terima kasih Bu Justina. Untuk refleksi diri terkait praktek coaching saya hari ini, apa yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan adalah saya mendengarkan dengan aktif, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik ide-ide coaching untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian yang masih perlu untuk ditingkatkan dari diri saya adalah membuat pertanyaan yang berbobot dan menghindari pertanyaan tertutup. Jadi saya ingat masih memberikan pertanyaan tertutup dengan awalan apakah. Nah, kemudian yang saya lakukan untuk tetap hadir secara penuh saat melakukan sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu saya fokus pada coaching, mendengarkannya dengan aktif dan mindfulness. Kemudian apa yang saya lakukan untuk memperbaikinya yaitu lebih sering mempraktekkan coaching ini dengan alur-cerita sehingga coaching merasa nyaman, tidak terjat atau terlatih dan menemukan sendiri ide-idenya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.
Iya. Terima, Iya. terima kasih. Jadi sekian praktek coaching dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.